hijaiyah bersambung, gitu ya. Kemudian ada lagi setelah itu kemampuan membaca surat-surat pendek. Nah, dari sana nama surat-surat pendek. Tadi disebutkan surat pendek yang naon wae. Nah, kata-kata surat-surat pendek ini bisa diterjemahkan oleh teman-teman bebas. Saya diinkon surat-surat pendeknya, Pak, nggak mau Anas Al-Falaq, maunya At-Takasur, Al-Fil, dan Al-Humajah. Boleh, gitu ya. Kata awi gomong teh, dari abdi mah biasa-biasa aja, Pak, ada kelas hiji, jadi kelas 2 kan pas itu saya mah mau milih Al-Fatihah dulu Sama apa? Mengapa Pak jadi banyak Bapak mengerina Al-Fatihah, Anas Al-Falaq, dan Al-Asr? Prinsipnya minimal 2 rekan-rekan. Mengapa 2? Karena di sininya kemampuan membaca surat-surat pendek. Jadi suratnya minimal 2. Jamak gitu. Jangan satu. Jadi kalau di sini kemampuan membaca surat pendek, atau kalau satu pasti surat Al-Fatihah aja langsung, gitu ya. Nah, makanya kita sebagai guru harus menyesuaikan surat pendek di kita itu apa saja yang cocok dengan barudak kelas 1 dan kelas 2. Makanya salah satunya ini contoh saja. Surat Al-Fatihah ditulis di awal kemampuan membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Kenapa ada kata-kata dengan baik? Karena di sininya pun membaca surat-surat pendek Al-Quran dengan baik, gitu ya. Jadi ini materi esensialnya. Pak, saya mah mau Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, tidak sama Al-Asr, boleh, silakan. Ya, tergantung. Tapi maaf, harus surat-surat pendek. Nah, indikator surat-surat pendek itu kemungkinan besar di 25 surat terakhir, gitu. Jadi kalau bicara surat pendek, Anda itu kan An-Naba tidak tepat, gitu. Jadi paling ya kalau di NU mah dengan surat nama mulai At-Takasur sampai Eta lah surat pendek teh. Orang NU mah kan apa orang NU mah At-Takasur wal Asri sampai 13 surat. Ya 13 surat. Jadi pendek itu kalau orang NU mah 13 gitu. Pilih dari ayat tadi. Tapi tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Lamun dikirim pesantren memang SDIT gitu nya di dinya teh. Tuh boro-boro eta. Paling rendah teh At-Takasur ya At-Takasur saja, At-Takasur Al-Humajah dan apa silakan. Tapi prinsipnya kemampuan. Ada pertanyaan, kemarin walaupun sudah Bapak sampaikan, aku Pak tiap sekolah beda-beda. Ya iya. Aku kumaha ujianna? Apa tidak ada ujian umum, tidak ada ujian nasional, tidak ada. Yang ada adalah ujian sekolah masing-masing. Jadi sesuaikan aja dengan materi yang ada di sekolah masing-masing gitu. Jadi tidak ribet. Jadi kalau bicara ribet, ya ribet dalam hal apa? Karena ini yang diajarkan di sekolah. Ya ini juga yang harus diujikan di sekolah. Karena rekan-rekan sekalian, coba teman-teman sekali-kali baca Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa ya tingkat SD, SMP, dan SMA, tingkat dasar dan menengah, materi yang diujikan adalah materi yang telah diajarkan. Nah, gitu. Beda dengan di kampus. Di kampus mah tadi diajarkan, diujikan bisa. Iya. Boleh di kampus mah, asal ada memang keterkaitan. Kalau di SD mah yang diajarkan baru yang diujikan gitu. Jadi tidak ada istilah ngajarkan Al-Falaq mungkin di ulangan Al-Humajah nggak ada di SD mah gitu. Jadi nanti tidak boleh habis mah ada nambah soal kalau Ustaz Aji nggak boleh karena di Ustaz Aji mah doa mungkin kesewet. Iya kan? Gitu. Jadi memang yang bikin kita sendiri saja, tidak ya. Jadi tolong pemahaman ini kalau teman-teman udah ngerti enak kesananya. Mau akidah misalkan peserta didik yang kedua nih, peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung Asmaul Husna dan mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya.
Materi esensialnya apa? Ya materi esensialnya apa coba? Mengenal rukun iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Apa yang disebutkan? Ar-Rahman satu, ya Ar-Rahim apa? Pak, boleh nggak sama dengan materi-materi yang dulu? Boleh. Pak, boleh nggak ngambil Asmaul Husna yang baru? Juga boleh. Cuma tolong teman-teman yang lebih tahu, iya jangan udah kelas 1, kelas 2 gitu. Jangan mukhalafatul hawadisi, jauh deh gitu kan. Misalkan atau naon lah sifat-sifat yang lain gitu kan. Dzul jalali wal ikram, kurang itu apa mau mudah misalkan gitu misalkan gitu ya. Itu aja Ar-Rahman. Oh ya Allah teh sayang. Tapi Rahim teh apa bedanya Rahman sama Rahim? Terus misalkan apalagi ya silakan. Tapi jangan terlalu banyak untuk kelas 1 dan kelas 2. Cukup nggak 5 Asmaul Husna atau berapa cukup ya gitu. Tapi ulah hiji teuing gitu, ulah hiji teuing. Nah, kemudian misalkan materi esensial yang kedua, mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya. Hanya itu saja sebenarnya. Ya, nanti hal-hal yang lebih spesifik nama adanya di materi esensial. Setelah itu kan tujuan pembelajaran, ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, walaupun itu masih debatable sebenarnya. Cuma para ahli mengadakan, kalau dulu mah kan ada namanya apa? Ada IPK ya? Apa? Indikator pencapaian kompetensi dulu mah. Ya. Nah sekarang mah ada namanya indikator pencapaian apa teh saya tadi? Hah? Kalau KKTP, KKM ya? KM. Kalau KKTP mah KKM. Kalau KKM kan kita mah hanya pakai intek gitu ya, pakai apa? Intek siswa, apa lagi KKM? Kesulitan apa namanya? Kompleksitas, ada kompleksitas materi dan sebagainya. Nah di KKM tema itu ada kurang lebih 4 komponen sekarang ya yang menentukan itu semua. Walaupun ditanya ke orang-orang pusat juga baru sebatas baru sebatas pola pemikiran yang belum diwajibkan ke semua komponen untuk mengetahuinya gitu. Tapi prinsipnya yang wajib semua diketahui adalah CP, dan CP ini masih mentah. Harus si CP ini dipilah-pilah materi esensialnya untuk dijadikan tujuan pembelajaran nanti. Dan kalau alur tujuan pembelajaran ya gampang sekali lah kalau alur tujuan pembelajaran mah. Walaupun saya lihat juga di kajian teman-teman si alur tujuan pembelajaran teh jadinya seperti apa ya? Jadinya seperti dulu itu RPP, ada Prota, Promes, silabus ya, mirip-mirip silabus padahal sebenarnya ya. Jadi tidak usah seperti silabus pun tidak apa-apa. Karena terkadang di ATP itu justru ada profil pelajar Pancasilanya, ada waktunya ini. Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya yang namanya ATP itu, alur tujuan pembelajaran itu adalah penempatan tujuan pembelajaran, mana yang mau didahulukan, mana yang mau diakhirkan, itu saja sebenarnya. Perkara ada di sampingnya profil pelajar Pancasilanya, ada waktunya, itu hanya tambahan-tambahan saja. Tapi jangan sampai menganggap itu kan hanya pemikiran orang bahwa yang namanya alur tujuan pembelajaran itu sama dengan silabus ya. Jangan sampai berpikiran seperti itu 100%. Tapi sebagai satu wacana bahwa kelihatannya mirip-mirip silabus tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Namanya juga merdeka. Tapi dengan kemerdekaan itu tolong teman-teman harus mengetahui ini dulu gitu ya. Harus mengetahui ini dulu.
Nah sekarang sudah jam 12, istirahat sampai jam 12.45. Jadi nanti kita lihat dari materi esensial ini masuk ke tujuan pembelajaran. Nah setelah tujuan pembelajaran, ke alur tujuan pembelajaran kurang lebih setengah jam. Nah kurang lebih dari jam 1:30 sampai jam 3 kita akan buat per poin dari 17 poin modul ya. Kita buat modul dan mudah-mudahan beres karena modul itu di sini sudah ada ya. Yang tidak mengerjakan di laptop pun bisa mengerjakan di sini. Ya, ditulis tangan juga bisa. Yang terpenting sebenarnya ringan. Kalau bicara cari modul dimanapun banyak. Tapi minimal teman-teman ngerti itu saja saya. Minimal teman-teman ngerti bawa CPT dulu mah KIKD digabungkan jadi CP aja nama. Tapi kita CPT masih kena mentah. Kurang teh kudu berbuat untuk meminimalisir si CPT teh. Dan si CP itu teh selain masih mentah juga masih perlu pendalaman oleh kita. Kalau tidak didalami oleh kita, ini cuma gitu. Karena apa? Karena di sana hanya disebutkan surat-surat pendek, gitu ya. Kalau nggak ada peranan kita dalam menentukan surat A, surat B, surat C, kacau. Ya, jadi sangat-sangat mentah sekali. Gitu. Jadi seperti halnya nasi beras gitu. Nasi beras itu kita sajikan mau jadi lontong karena senangnya di sini mau lontong. Mau jadi bubur karena di Dilo baru kering misalnya, mau jadi apa, mau jadi kue, mau jadi apa silakan, gitu. Tergantung kita, gitu. Ya. Nah, dan nanti rekan sekalian kita bikin satu-satu sampai terakhir. Mudah-mudahan itu mengerti aja dulu lah. Kalau masalah CP, kalau masalah modul banyak sekali mana-mana. Tapi terkadang Bapak tidak mau teman-teman ngerti saat kita diajar tentang modul teh kumaha gitu. Ya, harus ngerti, minimal ada salah satu yang bisa dimengerti. Gimana, Kang Novi? Ini Pak mau nanya masalah materi esensial. Siap. Elemen Al-Quran hadis. Ya. Yang Bapak buat itu dari poin 1A sampai 1B, 1A untuk kelas 1 dan 2. Iya. Dan yang saya tanyakan tuh pembagiannya gimana? Nah itu. Nah pembagiannya ini bagus. Pembagian di mana? Di ATP itu, di alur tujuan pembelajaran gitu. Ya, jadi mana yang mau di kelas 1, mana yang mau di kelas 2. Dan si ATP itu berdasarkan apa pemilihannya? Apa sembarang saja kumaha urang? Itu ada 6 komponen nanti berdasarkan induktif dan deduktif dan sebagainya nanti dijelaskan sama Bapak. Ya, jadi pemilihannya dari mana dulu, gitu ya? Pemilihan dari mana dulu? Misalkan si huruf mana saja kelas 1, mana saja kelas 2, dan apakah pemilihan di kelas 1 dan di kelas 2-nya itu sakahayang atau ada kisi-kisinya harus ngikut ke mana gitu. Itu ada nanti ya. Kita itu kan. Itu saja ya rekan-rekan sekalian. Sementara sengaja Bapak printkan ini ya supaya teman-teman tahu persis selain juga tugasnya di sini ya. Jadi Pak Soleh, Bu Aam, Bu Sukma misalkan di elemen Al-Quran hadis fase A misalnya, ya silakan sama-sama lah nanti sama-sama kita belajar dan mudah-mudahan nanti dari mulai setengah 2 sampai jam 3 itu 17 item yang harus ada dalam satu modul yang baik itu kita bereskan, minimal ada gambaran, minimal teman-teman ngerti gitu ya, karena kalau buat satu-satu mah hampir tidak mungkin gitu kan, tapi minimal ngerti. Dan dari pengertian itu kita bisa melihat iya mah bukunya salah, kurang tepat. Contoh gini, ini saya jadi 2 buku ini Bapak bolak-balik ya. Ini buku perangkat aja kurikulum mereka Pak Hasim, ini pembuat kurikulum di nasional orang Ciparai gitu. Cuma kadang-kadang kita pun kalau udah tahu regulasinya, bukan menyalahi regulasi. Jadi, penafsirannya itu tidak berdasar. Gitu. Jika Panji bilang, gitu. Ini penafsirannya tidak berdasar gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf berarti
kawin mana penting wa asyiruhunna bil ma'ruf kudu kawin itu aja atuh. Padahal kan beda lagi itu mah. Wa asyiruhunna bil ma'ruf di sana itu pergaulilah. Ya, bagi yang sudah menikah itu mah gitu. Jadi jangan sampai penafsirannya menjadi. Nah, kalau Bapak senantiasa berdasar dengan berbagai kekurangan kita berdasar pada regulasinya. Wah, ayah sadar itu dia. Oh, lamun teu sesuai berarti salah gitu. Nah, mau yang nasional mau siapapun kalau ini salah. Jadi banyak kalau ya terlalu itu berdasar. Jadi bertolak belakang dengan regulasi yang ada, ya. Terutama kalau kita lihat di ada kan PP 57. Nah, PP 57 2021 itu telah dirubah oleh PP nomor 4 tahun 2022. Jika sama macam PP perubahan nomor PP nomor PP nomor 4 tahun 2022. Nah, pas dilihat oh iya dibikinnya tahun 2022. Oh berarti iya masih perlu perbaikan. Oke, berarti sebelum dia membaca PP yang baru sudah membuat ini istilahnya. Dan kita bisa menganalisis karena kita baca regulasi, baca aturan. Ya, kalau kita tidak baca aturan ya salah. Nah, penafsiran seperti itu harus disesuaikan dengan penafsiran yang terkini, regulasi terkini. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah baca, apa yang belum ya ngaco. Minimal teman-teman kita ngerti lah maksud CP itu apa yang harus kita lakukan. Toh pada dasarnya nanti pun saya tidak akan tolong semuanya harus lengkap enggak juga. Yang penting ngerti lah. Tapi dari sini ya, dari teman-teman hasil teman-teman ini bisa nggak kira-kira 1 bulan untuk diketikkan dan dikumpulkan misalnya atau gimana? Nanti kalau udah ada produk kita ya yang telah diketik sambil santai saja itu bagus kan? Kita punya modul versi kita kan hebat gitu ya. Modul versi kita kan hebat gitu ya. Karena kalau bikin segini nggak mungkin. Tapi kalau bikin hanya 1 elemen oleh 3 orang lebih cepat. Ya, karena di 1 elemen itu kan ada 2 materi esensial, jadi untuk 1 elemen oleh 3 orang dibikin oleh seorang tidak. Ini kan ada berapa? Ada 7 materi esensial, padahal tugasnya itu oleh berapa orang? Oleh 3 orang, berarti 1 orang itu nanti membuat 2 materi esensial dan 1 materi esensial itu namanya 1 modul. Gitu ya, 1 modul itu kebanyakan para ahli mengatakan 1 modul itu 1 materi esensial. Walaupun boleh 1 modul itu isinya ada 2 materi esensial boleh. Ya seperti hanya RPP kan ada RPP kan beberapa kali pertemuannya di net, ya kan? Ada pertemuan kedua kan ada kan? Gitu. Boleh saja. Ada juga yang dari awal untuk 1 kali pertemuan boleh, ya. Gitu. Itu saja untuk sementara yang lainnya. Istirahat dulu sampai jam 1 ya. Mudah-mudahan bisa jam 1 tepat di sini supaya jam 3 juga bisa beres. Ya. Gitu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.